Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk para sahabat setia Kebun Ardan. Kembali lagi bersama kami pada pagi hari ini di channel Kebun Ardan. Kegiatan kita pagi hari ini kita akan membuat media tanam yang sangat subur. Jadi bisa kita lihat teman-teman, di hadapan kita sudah ada 5 bahan, yaitu tanah, kohe ayam, arang sekam, sekam mentah, dan sampah jamur. Kelima bahan ini nantinya akan kita campur untuk menghasilkan media tanam yang sangat subur teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan jelaskan satu-satu kelima bahan ini biar kita mengerti di mana dan bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan yang akan kita gunakan ini. Bahan pertama yang kita gunakan yaitu tanah. Bisa kita lihat, tanah ini bisa kita dapatkan di kebun ataupun di sekitar tempat tinggal kita. Jenisnya tanah gembur yang kita gunakan di sini teman-teman. Bahan kedua ada kohe ayam. Kohe ayam yang kita gunakan di sini dari fermentasi kotoran ayam. Jadi bisa kita dapatkan dari peternakan ayam petelur. Kita ambil kemudian kita jemur. Setelah dijemur kita diamkan kurang lebih sekitar 1 bulan hingga panasnya hilang. Jadi teksturnya pun sudah beda teman-teman. Sudah gembur seperti ini, kemudian ketika kita memasukkan tangan ke dalam itu tidak panas. Jadi ini yang kita anjurkan untuk digunakan campuran media tanam, yaitu fermentasi kotoran ayam. Lanjut untuk bahan ketiga ada arang sekam. Arang sekam ini termasuk gampang kita dapatkan karena bisa kita beli di toko tani. Sudah tersedia juga. Bisa juga kita buat sendiri teman-teman. Jadi untuk pembuatan arang sekam teman-teman bisa lihat sendiri di video kami. Sudah kami upload untuk pembuatan arang sekam. Apabila belum bisa membuat arang sekam, bisa kita beli di toko tani. Seperti itu teman-teman. Untuk bahan keempat ada sekam mentah. Sekam mentah di sini kita gunakan yang sudah difermentasi. Jadi kita ambil dari penggilingan, kemudian kita simpan kurang lebih 1 bulan hingga panasnya hilang. Pada saat kita memasukkan tangan seperti ini sudah tidak ada lagi panas ataupun hangatnya teman-teman. Kalau yang baru kita ambil dari penggilingan itu, ketika kita memasukkan tangan seperti ini akan terasa panas. Jadi bisa kita bedakan dengan cara seperti itu teman-teman. Untuk bahan terakhir ada sampah jamur. Sampah jamur ini bisa kita dapatkan dari petani jamur tiram. Jadi untuk teman-teman apabila ada budidaya jamur di sekitar tempat tinggalnya, bisa kita ambil untuk pembuangan backlog jamurnya. Jadi kita ambil dari backlog jamur yang sudah tidak produksi. Kita bikin gembur seperti ini teman-teman. Ini bisa sebagai pengganti pupuk juga bisa, sebagai pengganti tanah juga bisa. Kebetulan di Kebun Ardan ini kita sangat gampang untuk mendapatkan sampah jamur ini karena kita budidaya jamur sendiri. Jadi ketika sudah ada yang tidak bisa produksi, kita ambil sebagai media tanam. Seperti itu teman-teman. Jadi kelima bahan ini yang nantinya akan kita buat sebagai media tanam yang sangat subur. Dari kelima bahan ini teman-teman, tidak serta-merta kita langsung campurkan semua. Namun ada beberapa media tanam yang bisa kita hasilkan dari kelima bahan ini. Untuk media tanam pertama kita gunakan tanah, kohe ayam,
kemudian arang sekam. Untuk yang kedua bahan kita singkirkan dulu, kemudian kita jelaskan untuk komposisinya. Di media tanam pertama ini kita gunakan tanah 1, kohe ayam 1, kemudian arang sekamnya 2. Jadi perbandingannya 1, 1, 2. Dengan 3 bahan ini teman-teman sudah lumayan subur untuk media tanamnya. Karena sudah ada kohe ayam, kemudian arang sekamnya ada 2, jadi lumayan gembur untuk media tanam kita. Kita lanjut untuk media tanam kedua. Bisa kita tambahkan dengan sekam mentah. Jadi tinggal kita tambahkan sekam mentah. Jadi bahannya ada tanah, kohe ayam, arang sekam, kemudian sekam mentah. Untuk komposisinya sendiri kita gunakan tanah 1, kohe ayam 1, arang sekam 1, dan sekam mentah 1. Jadi perbandingannya 1, 1, 1, 1. Seperti itu teman-teman. Media tanam ketiga bisa kita singkirkan untuk arang sekamnya. Jadi kita gunakan tanah, kohe ayam, kemudian sekam mentah. Kita jelaskan kembali di sini untuk sekam mentah teman-teman. Di sini kita gunakan yang fermentasi yang sudah sekitar 1 hingga 2 bulan keluar dari penggilingannya. Bisa kita bandingkan. Di sini ada 2 macam. Yang ini sudah fermentasi dan yang ini yang baru keluar dari penggilingan. Bisa kita bedakan dengan memasukkan tangan kita ke dalam. Apabila masih hangat, itu belum bisa kita gunakan untuk media tanam. Karena ini akan merusak tanaman kita. Yang bagus yang sudah fermentasi, yang tidak ada lagi hangatnya ketika kita memasukkan tangan. Jadi itu teman-teman, untuk sekam mentahnya bisa kita bedakan mana yang bisa kita gunakan dan mana yang belum bisa. Kembali lagi untuk media tanam ketiga, kita gunakan perbandingan tanah 1, kohe ayam 1, kemudian sekam mentahnya 2. Jadi kita gunakan sekam mentahnya 2 agar kegemburan media tanam kita tetap terjaga. Seperti itu teman-teman. Kemudian media tanam keempat bisa kita tambahkan kembali untuk sampah jamurnya. Jadi ada 4 media, 4 bahan teman-teman. Tanah, kohe ayam, sekam mentah, kemudian sampah jamur. Jadi untuk perbandingannya tanah 1, kohe ayam 1, sekam mentahnya 2, sampah jamurnya 1. Jadi perbandingannya 1, 1, 2, 1. Kita lanjut untuk media tanam keempat. Kita singkirkan dulu untuk tanahnya. Kemudian kita ganti sampah jamur. Jadi media tanam keempat kita gunakan bahan sampah jamur, kohe ayam, kemudian sekam mentah. Perbandingannya sendiri kita gunakan sampah jamurnya 1, kohe ayam 1, sekam mentahnya 1. Jadi untuk perbandingannya 1, 1, 1. Seperti itu teman-teman untuk media tanam keempat. Untuk media tanam kelima kita gunakan sampah jamur, kohe ayam, sekam mentah, kemudian arang sekam. Komposisinya sendiri teman-teman kita gunakan perbandingan sampah jamurnya 1, kohe ayamnya 1,
sekam mentahnya 1, kemudian arang sekam 1. Jadi perbandingannya 1, 1, 1, 1. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan untuk media tanam terakhir, yaitu ke-6. Kelima bahan yang tadi kita perlihatkan kita campurkan semua. Jadi ada sampah jamur, kohe ayam, sekam mentah, arang sekam, kemudian tanah gembur. Kelima bahan ini kita campurkan. Untuk komposisinya perbandingan sampah jamur 1, kohe ayam 1, sekam mentah 1, arang sekam 1, kemudian tanah gembur 1. Jadi perbandingan 1, 1, 1, 1, 1. Seperti itu teman-teman. Kita campurkan, kita aduk rata. Kemudian setelah kita aduk rata, media tanam yang sudah kita campur, kita diamkan dulu. Kurang lebih sekitar 2 hingga 3 hari kita diamkan. Agar media tanam yang sudah kita campur ataupun sudah kita siapkan benar-benar siap untuk kita tanami. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita campurkan semua media tanam ini, kita diamkan dulu. Jangan langsung kita tanami tanaman. Seperti itu. Jadi kita diamkan 2 hingga 3 hari agar benar-benar siap untuk kita tanami. Untuk perbandingan dari bahannya tetap kita perhatikan teman-teman, untuk mendapatkan hasil media tanam yang sangat subur dan gembur. Jadi tetap harus kita jaga berapa perbandingan tanah, kohe ayam, arang sekam, sekam mentah, dan sampah jamur, untuk menjaga agar kesuburan tanah dan kegemburan tanah tetap kita dapatkan dalam pembuatan media tanam. Seperti itu teman-teman. Jadi demikian teman-teman, dari kelima bahan yang tadi kita siapkan bisa kita peroleh 6 macam media tanam yang sangat subur. Bagi teman-teman sahabat setia Kebun Ardan yang sekitar tempat tinggalnya kesusahan mendapatkan sampah jamur, bisa kita tinggalkan. Jadi kita gunakan 3 bahan saja. Cukup menggunakan tanah, kohe ayam, ditambah arang sekam ataupun sekam mentah. Yang belum bisa menggunakan arang sekam, ya kita gunakan sekam mentah. Seperti itu teman-teman. Jadi ini 5 bahan ini tidak mesti ataupun tidak harus menggunakan kelima bahan ini teman-teman, untuk mendapatkan media tanam yang subur. Yang menjadi bahan dasarnya yaitu kohe ayam maupun sekam. Jadi kedua bahan ini yang sangat berpengaruh dalam kesuburan media tanam. Demikian teman-teman untuk kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat. Salam sukses dari Kebun Ardan. Tetap semangat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.